Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafia dengan NIM 220404504001 dari kelas D Prodi Bimbingan dan Konseling. Video kali ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling behavioristik. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktik konseling dengan menggunakan teknik behavioristik, yaitu teknik self-management dan juga teknik relaksasi. Teknik self-management dalam konseling behavioristik adalah sebuah strategi intervensi yang bertujuan membantu konseli mengelola pikiran, perasaan, serta perilaku mereka secara lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta meningkatkan kualitas hidup, yang dimana fokus utamanya adalah mengajarkan konseli keterampilan untuk mengatur diri sendiri dan mengubah perilaku bermasalah menjadi perilaku yang lebih adaptif. Adapun teknik relaksasi ini adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk membantu individu mencapai keadaan rileks secara fisik dan juga mentalnya. Oke, langsung saja kita masuk pada videonya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Dinda, bagaimana kabarmu hari ini? Kurang baik Bu, akhir-akhir ini saya merasa sangat lelah, tidak mengerjakan apapun dan kehilangan semangat untuk belajar. Sebelumnya tadi Dinda di kelas belajar apa? Tadi di kelas saya belajar matematika Bu, tapi gurunya lagi tidak masuk, makanya saya bisa ke sini Bu. Iya, Ibu sudah mendengar terkait permasalahan yang kamu alami. Kamu yang menghubungi Ibu 2 hari yang lalu kan? Iya Bu, tapi begini Bu, saya mau masalah saya ini hanya Ibu yang tahu, karena saya malu jika teman-teman saya tahu saya sudah masuk ruang BK. Teman-teman saya pasti akan mengira bahwa saya ini bermasalah. Jadi begini, tenang saja, di sini Ibu sudah diikat dengan kode etik yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan, apapun yang kamu ceritakan ke Ibu, tidak akan Ibu sebarluaskan. Iya, terima kasih Bu. Saya tidak tahu mau bercerita di mana lagi mengenai masalah saya ini selain kepada Ibu. Ya, kamu tidak perlu khawatir, di sini kamu tidak sendiri. Mari sama-sama kita selesaikan permasalahan kamu. Iya Bu. Ya, apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi konseling ini? Mungkin kamu bisa memperbaiki posisi duduk kamu jika kamu merasa kurang nyaman. Dalam proses konseling ini, kamu juga tidak perlu ragu untuk menceritakan apapun itu kepada Ibu, dan juga jangan ragu untuk bertanya. Iya baik Bu. Aku berterima kasih kepada kamu sudah mau datang ke sini untuk berbagi cerita dengan Ibu. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang kamu rasakan? Sebenarnya saya merasa terbebani Bu dengan banyaknya tugas dan tuntutan akademik yang harus saya penuhi. Saya merasa seperti tidak ada waktu untuk beristirahat, melakukan hobi atau melakukan hal-hal yang saya sukai. Saya merasa tertekan dan kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, Ibu dapat merasakan bahwa kamu sedang mengalami tekanan yang cukup berat. Sejak kapan Dinda mulai merasakan kehilangan motivasi belajar? Mungkin sekitar 1 bulan terakhir ini Bu. Awalnya saya masih bisa untuk mengatasi, tapi lama-kelamaan beban ini terasa semakin berat Bu. Ketika saya di kelas sedang belajar, saya itu sering suka izin keluar Bu untuk pura-pura ke WC hanya karena jenuh di kelas harus belajar terus-menerus. Apakah ada perubahan signifikan dalam kegiatan atau tuntutan akademik kamu belakangan ini yang menyebabkan tekanan ini meningkat? Sebenarnya ada Bu. Semester ini saya mengambil beberapa kegiatan organisasi yang membutuhkan banyak waktu dan energi, sehingga saya sulit untuk beristirahat karena banyaknya kegiatan yang saya lakukan. Ibu mengerti dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Saat ini merupakan hal yang sangat menantang. Mengalami burnout belajar adalah hal yang wajar jika beban akademik serta aktivitas lain menjadi terlalu berat. Namun penting bagi kamu
untuk dapat mengatasi masalah ini agar tidak mengganggu kesehatan mental serta prestasi akademik kamu. Iya Bu. Jadi untuk permasalahan ini mari kita cari solusinya bersama-sama. Kamu jangan merasa sedih ataupun bingung dengan kamu datang untuk bercerita ke ibu. Itu adalah salah satu langkah yang baik. Iya Bu, awalnya saya berpikir hanya mau memendamnya saja sendiri. Tapi saya rasa kejenuhan belajar saya ini sudah cukup parah dan saya rasa sehingga berdampak pada nilai-nilai saya Bu. Dan saya sulit untuk mengambil langkah bercerita dengan ibu. Iya nak, betul sekali. Jika kamu cuma memendam masalah kamu hal ini, maka masalah kamu ini tidak akan selesai. Kamu boleh menceritakan apa saja yang ingin kamu ceritakan kepada ibu. Tidak perlu ragu, ibu akan menjaga seluruh pembicaraan yang sudah kita bicarakan. Iya Bu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, masalah saya ini cukup mengganggu saya Bu, sehingga saya bingung harus bagaimana. Mengerti perasaan kamu, namun ibu percaya bahwa kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kamu ini. Bagaimana jika kita mulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rasa lelah atau kehilangan semangat belajarmu ini? Baiklah Bu, seperti yang saya katakan tadi, beban tugas dan kegiatan yang terlalu banyak menjadi faktor utama. Selain itu, saya juga merasa kesulitan dalam mengatur waktu dengan baik. Nah, mengatur waktu ini memang menjadi tantangan tersendiri, terutama saat beban belajar itu meningkat. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengelola waktu kamu? Sebenarnya saya belum memiliki strategi yang efektif dalam mengelola waktu, Bu. Saya cenderung mengerjakan tugas-tugas secara acak dan tanpa prioritas. Saya biasanya mengerjakan tugas sekedar mengerjakannya tanpa mengatur jadwal ataupun yang lainnya, sehingga saya keteteran sendiri, Bu. Ibu mengerti, selain masalah manajemen waktu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan kamu merasa lelah dan kehilangan motivasi? Iya Bu, jadi saya merasa kurang istirahat yang cukup dan jarang melakukan aktivitas yang saya sukai di luar akademik. Saya merasa seperti hidup saya hanya diisi dengan belajar dan mengerjakan tugas-tugas saja, Bu. Selain itu, menurut kamu apa yang menyebabkan kamu merasa jenuh dalam belajar? Mungkin juga salah satu penyebabnya karena saya pernah mengalami kegagalan terus-menerus. Padahal saya selalu berusaha belajar dengan baik, Bu. Tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang membuat saya juga merasa jenuh. Kalau seperti itu, kemudian untuk keseharian kamu, bagaimana aktivitas yang kamu jalankan? Untuk keseharian saya, Bu, saya melakukan hal-hal yang sama saja tiap harinya. Nah, melakukan hal yang sama atau monoton dalam keseharian itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kamu merasa jenuh. Iya Bu, benar sekali. Saya sangat bosan dengan aktivitas yang sama saja setiap hari. Ibu mengerti dengan situasi yang kamu hadapi. Mungkin kita bisa membahas strategi untuk mengatur waktu kamu menjadi lebih baik dan menyeimbangkan antara kegiatan akademik kamu dan juga waktu istirahat kamu. Misalnya dengan membuat jadwal harian atau mingguan, memprioritaskan tugas-tugas penting, dan mengalokasikan waktu untuk melakukan hobi atau aktivitas yang kamu sukai. Selain itu juga, kamu juga perlu memastikan kualitas istirahat yang cukup agar pikiran serta tubuh kamu menjadi lebih segar. Terdengar bagus, Bu. Saya akan mencoba menerapkan strategi tersebut. Nah, selain itu juga dengan banyaknya aktivitas yang kamu lakukan, cobalah untuk mengatur waktu istirahat kamu. Apakah hal itu berpengaruh, Bu? Iya, itu sangat berpengaruh. Mengistirahatkan tubuh maupun pikiran kamu itu dapat membantu mengurangi kejenuhan yang kamu rasakan. Jadi maksudnya istirahat seperti apa, Bu? Apakah hanya sekedar tidur? Iya, bisa tidur, bisa juga kamu menikmati waktu istirahat dengan menikmati me time atau seperti mendengarkan musik dan lain sebagainya yang menurut kamu dapat mengistirahatkan tubuh kamu. Iya Bu, tapi saya juga
suka bosan dengan belajar yang membaca buku terus-menerus, Bu. Itu membuat saya juga malas mengerjakan tugas karena buka buku saja sudah malas, Bu, apalagi mau membacanya karena sepertinya mata saya ini sudah capek, Bu, untuk membaca terus. Nah, kamu bisa mencoba belajar dengan teknik belajar yang lain. Belajar tidak hanya dengan membaca buku saja. Kamu bisa belajar dengan menonton dari YouTube ataupun mendengarkan radio dan lain sebagainya. Oh iya, itu terdengar menarik, Bu. Untuk menenangkan pikiran kamu juga bisa melakukan teknik relaksasi dengan menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan. Hal itu terbukti dapat menenangkan pikiran kamu. Oh iya, Bu. Jadi berdasarkan yang sudah kita bicarakan, strategi-strategi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi burnout belajar yang saya alami ini bisa dengan mengatur waktu istirahat dan aktivitas saya. Kemudian saya juga perlu mengatur waktu saya dan mencoba teknik belajar yang berbeda agar tidak bosan untuk belajar. Selain itu, saya perlu mengatur jadwal belajar saya untuk menenangkan pikiran saya. Saya bisa melakukan teknik relaksasi. Ya, itu benar sekali. Iya, Bu. Mungkin apakah masih ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Baiklah Dinda, sepertinya waktu kita sudah habis untuk hari ini. Ibu berharap sesi konseling kita hari ini dapat memberikan kamu insight dan strategi yang berguna untuk mengatur masalah belajar yang kamu alami. Jangan ragu untuk kembali jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Ibu selalu ada untuk mendukung kamu. Jadi apa yang kamu rasakan setelah melakukan sesi konseling ini? Terima kasih banyak, Bu. Konseling hari ini sangat membantu saya untuk memahami situasi yang saya hadapi dan mendapatkan pandangan baru tentang cara mengatasinya. Saya akan mulai menerapkan strategi yang kita bahas dan mengevaluasi kemajuannya. Bagus. Ibu bangga dengan komitmen kamu untuk mengambil tindakan. Ingatlah untuk selalu bersabar dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Proses ini membutuhkan waktu dan penyesuaian. Jika kamu menghadapi hambatan, jangan ragu untuk berkonsultasi kembali kepada ibu. Baik, Bu, terima kasih sekali lagi atas waktu, perhatian, dan saran yang diberikan. Saya merasa lebih lega dan termotivasi setelah sesi konseling ini. Iya, sama-sama Dinda. Ibu senang dengan dapat membantu kamu. Jaga diri kamu baik-baik dan jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Sampai jumpa lagi di sesi konseling berikutnya. Iya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama.